Halo, kami dari mahasiswa Universitas Internasional Batam akan mengimplementasikan proyek akhir fase pro ini dengan cara presentasikan materi tentang integritas dan gerakan anti korupsi. Tujuan kami yaitu Panti Asuhan Al-Aqsa yang berada di Bengkong Sadai, Blok C nomor 17. Kemarin kami sudah melakukan investigasi, namun belum sempat melakukan implementasi karena di tengah wabah pandemi ini. Jadi kami akan mengimplementasikannya dengan mempresentasikan materi kami dan akan mengirimnya ke Panti Asuhan Al-Aqsa. Yang pertama, kami melakukan presentasi ini dengan kelompok, yaitu ada 5 orang, yaitu saya J.K. Francisco, dan ada Kenneth Aaron, Kevin Anderson, Chain Remington, dan Dion Andrean. Langsung saja kita masuk ke dalam presentasi. Sebelum kita menuju masuk dalam materi, kita akan menjelaskan tentang UIB. UIB merupakan Universitas Nasional Batam, merupakan universitas di Kota Batam yang didirikan oleh Yayasan Marga Tionghoa Indonesia Kota Batam pada tahun 2000. UIB merupakan universitas swasta di Pulau Batam yang ikut berpartisipasi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional. UIB memiliki komitmen untuk memadukan pengembangan kompetensi pribadi mahasiswa dengan materi program studi yang secara spesifik agar para lulusannya kelak dapat memperoleh posisi kuat di dunia kerja. Kurikulum disusun berdasarkan kurikulum internasional dan nasional sesuai kebutuhan dunia industri dan dunia kerja. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Integritas merupakan sebuah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung nilai-nilai luhur, keyakinan. Definisi lain yang dapat diartikan integritas adalah suatu konsep menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai prinsip dalam suatu etika yang diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari sebuah tindakan seseorang atau perkataan seseorang yang dia keluarkan dari mulut atau argumen yang dikeluarkan. Kemudian lawan dari integritas adalah hipokrisi atau yang disebut dengan hipokrit, juga bisa disebut dengan munafik. Ciri-ciri integritas. Seseorang dapat mempunyai ciri-ciri yang dapat dia mempunyai ciri-ciri integritas lah. Apabila tindakannya sesuai dengan nilai keyakinan dan prinsip yang dapat dipegangnya, dan mudahnya ciri-ciri integritas ditandai dengan satu kata dan perbuatannya seseorang bukan kata-kata yang tidak dapat dipegang. Oke, misalkan dia mengeluarkan sebuah argumen, saya akan gini, saya akan gini, saya akan membangun ini, saya akan melakukan kebijakan ini. Tapi kalau tidak dilakukan juga tidak termasuk konsistensi yang dia katakan dalam sebelum-sebelumnya. Kayak misalkan dia hari ini mengatakan ini dan besok dia mengatakan hari lain lah dia mengatakan yang lain, atau tidak konsisten lah dengan kata yang dia hari sebelumnya. Karena untuk menjadi seorang pemimpin tentunya harus mempunyai kredibilitas sendiri untuk mendapat kepercayaan dari pegawainya, bawahan atau rakyat, karena dia akan memimpin seluruh yang mempunyai sebuah risiko yang tinggi untuk melakukan kebijakan. Tetapi bukan pemimpin saja yang melakukan integritas atau konsistensi. Setiap manusia juga harus melakukan pembicaraan atau tindakan yang konsisten lah. Karena kita dalam dunia kerja atau dunia kerja lah, kita ngomong A pertama kepada atasan, nanti lain hari kita ngomong B kepada atasan, otomatis atasan akan
protes dong, loh kok kamu ngomongnya sebelum 2 hari yang lalu kok kamu ngomong gini, kok kamu hari ini ngomongnya gini, otomatis akan diprotes atasan dong. Oleh karena itu setiap manusia lah harus mempunyai integritas untuk menjunjung nilai tinggi, luhur, dan punya konsistensi lah. Kemudian kita lihat pada gambar di bawah ini yang bulat-bulat, yaitu ada komitmen. Kemudian atas kiri kanan ada, di situ ada tanggung jawab, risiko, dan di bawahnya ada tujuan. Kita mulai dari tanggung jawab saja, di mana seseorang dia melakukan sebuah argumen atau pembicaraan atau tindakan. Tentunya dia harus mempunyai tanggung jawab atas apa yang dia tindakan, apa yang dia lakukan lah. Bukan artinya dia sudah melakukan tindakan atau argumen itu dia malah lari dari tanggung jawabnya. Itu bukan termasuk integritas sih. Kemudian risiko sama sih kayak tanggung jawab. Kayak misalkan orang itu melakukan suatu tindakan atau pembicaraan atau perkataan, dia harus menerima risiko yang dia hadapi. Karena banyak dong, dari misalkan di pihak ke-1 dia untung, di pihak kedua malah nggak untung. Jadi itu ada muncul risikonya atau keuntungannya lah. Kemudian yang di bawah yaitu tujuan. Tujuan dari integritas ini sebenarnya banyak. Dapat dipercayai orang, dapat meningkatkan nilai luhur, dapat mengeluarkan kebaikan yang untuk siapa saja, seperti dia seorang yang pemimpin. Tentunya kalau melakukan integritas atau konsistensi, misalkan seorang pemimpin lah, pemimpin seperti gubernur, dia melakukan argumen yang sangat konsisten, otomatis rakyat akan memilihnya dong. Terus melakukan tujuan untuk baik untuk dia. Kemudian next, ini akan dilanjutkan oleh Kenneth Aron, yaitu tipe-tipe orang memiliki integritas yang dilanjutkan oleh Kenneth Aron. Dan sekian, terima kasih. Halo semuanya, saya Kenneth Aron dan saya akan menjelaskan tentang apa yang Jackie Francisco jelaskan di slide sebelumnya. Nah, ini pertama yang akan saya jelaskan adalah tipe-tipe orang yang memiliki integritas. Contohnya Pak Jokowi ya, patut dicontoh. Oke. Orang yang tidak memakai kedok. Oke. Selanjutnya orang yang bertindak sesuai dengan ucapannya. Tahu lah ya. Sama di depan dan di belakang. Jadi di depan dan di belakang itu dia itu sama. Konsisten antara apa yang diimani dan kelakuannya. Dan selanjutnya konsisten antara nilai hidup yang dianut dan hidup yang dijalankan. Oke, selanjutnya manfaat integritas untuk kita semuanya. Secara fisik kita akan merasakan sehat dan bugar karena kita tidak ada beban pikiran yang ada di kepala kita. Secara intelektual otak kita terlatih berpikir secara ilmiah. Secara emosional kita menjadi manusia yang termotivasi dan mampu menyelesaikan diri terhadap situasi apapun. Secara spiritual kita mampu memaknai berbagai pengalaman kita dan mampu melihat berbagai fenomena kehidupan dalam perspektif yang lebih dalam, yaitu utuh dan menyeluruh. Secara sosial kita semakin mampu membangun hubungan kemanusiaan. Secara antar masyarakat kita dapat dipercayai oleh masyarakat di sekitar masyarakat tersebut. Oke, ini saja presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kevin. Oke, thank you Kenneth. Saya Kevin, saya akan melanjutkan presentasinya. Oke, apa contoh orang yang tidak memiliki integritas? Salah satu contoh yang dapat kita ambil yaitu korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor yang terjadi di dalam kalangan masyarakat. Namun, korupsi itu bukan hanya uang negara,
melainkan bisa saja seorang karyawan melakukan korupsi uang perusahaan dan seorang bendahara kelas melakukan korupsi uang kas kelas. Berikut pada bagian bawah merupakan kata-kata bijak dari seorang Bapak Ahok atau Bapak Basuki Cahayapurnama, yaitu jika kalian belum siap mati, jangan pernah tantang saya. Saya siap mati demi menegakkan keadilan. Oke, next. Apa penyebab korupsi? Sifat yang dimiliki manusia atau kita, pada setiap harinya pasti manusia menginginkan kebutuhan yang lebih dan selalu kurang akan sesuatu yang didapatkan. Akhirnya muncullah sifat tamak atau serakah di dalam diri seseorang untuk memiliki sesuatu yang lebih dengan cara korupsi. Di dalam sebuah politik, akan ada terjadinya suatu persaingan dalam mendapatkan kekuasaan. Setiap manusia bersaing untuk mendapat kekuasaan yang lebih tinggi. Dengan berbagai cara mereka melakukan untuk menduduki posisi tersebut. Akhirnya muncullah tindak korupsi atau suap menyuap untuk mendapatkan kekuasaan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sayen. Oke, terima kasih kepada saudara Kelvin yang berpresentasi sebelum saya. Perkenalkan, saya Cain. Sekarang saya akan membahas apa aja sih dampak dari korupsi. Seperti yang kalian lihat, ada beberapa dampak dari korupsi dari uang negara gitu. Ya, salah satunya adalah penurunan produktivitas dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas barang dan jasa produksi, menurunnya tingkat pendapatan suatu negara, menurunnya kepercayaan dari para investor, keterbelakangan perekonomian negara, dan munculnya kemiskinan di masyarakat yang disebabkan oleh pengangguran. Sebenarnya masih banyak lagi, ini hanya beberapa yang kami sebutkan. Untuk selebihnya itu bisa dilihat sendiri di net. Terus apa yang harus kita lakukan untuk mencegah korupsi? Kita bisa melakukan yang namanya gerakan anti korupsi. Apa itu gerakan anti korupsi? Gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan di mana kita menentang dan melawan semua tindakan yang terkait dengan korupsi. Contohnya di Indonesia juga ada lembaga seperti KPK. Apa itu KPK? KPK itu singkatan dari Komisi Pemberantas Korupsi. Dan itu merupakan suatu lembaga negara yang dibentuk untuk tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Oke, itu aja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Dion. Terima kasih kepada Cayan, dan nama saya Dion, dan saya akan bicara tentang apa sih tugas KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Dan itu apa sih hukuman bagi pelaku korupsi? Apabila seseorang telah terbukti melakukan korupsi, uang negara akan dihukumkan maksimal penjara seumur hidup dan minimalnya paling singkat yaitu 1 tahun, atau dikenakan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dan menurut kalian apa sih hukuman pantas untuk pelaku korupsi? Dan itu akan ditutupi oleh Jeki. Nah, sudah lihat kan? Begitulah ya hasil implementasi presentasi kami tentang permasalahan, yaitu materi tentang integritas dan gerakan anti korupsi. Kesimpulannya ya, integritas merupakan sebuah konsistensi dalam sebuah menduduki jabatan atau pembicaraan atau apa yang dilakukan. Namun saya lebih tertarik ya membahas tentang kesimpulannya korupsi atau gerakan anti korupsi. Karena kita adik-adik yang di Panti Asuhan Al-Aqsa sudah bisa lihat kan apa itu korupsi yang dapat merugikan uang negara sekian banyaknya yang dia lakukan.
dan apa dampak yang lakukan ketika Anda korupsi. Anda akan ditangkap oleh yang berwenang, yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Anda akan dapat diberitakan oleh media Anda melakukan korupsi, dan keluarga Anda juga malu, dan keluarga Anda akan diketawain, dikucilkan dari masyarakat, dan Anda sendiri akan dipenjara, akan dihukum. Ketika Anda sudah bebas pun, Anda akan merasakannya betapa pahitnya. Kenapa saya korupsi pada zaman sebelumnya? Karena Anda juga akan dikucilkan dong oleh di lapisan masyarakat. Karena pada sebelum Anda melakukan korupsi, para media akan menyebar beritanya. Oh, si A melakukan korupsi dengan sekian. Otomatis di otak masyarakat akan mengingat kok dong. Oh, si ini dulu melakukan korupsi dengan sekian dana yang cukup parah, ya kan? Cukup besar, ya. Jadi itu sih kesimpulannya. Dan saya akan berterima kasih pada teman-teman sekelompok saya, yaitu Kenneth Aron, Kevin Anderson, Chan Livington Huang, dan Dion Andrean juga turut berpartisipasi melakukan presentasi ini untuk anak-anak Panti Asuhan Al-Aqsa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada terjadi kesalahan, mohon maaf dari kami. Dan terima kasih dan sampai jumpa. Bye.